Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabarnya hari ini anak-anak? Alhamdulillah baik. Alhamdulillah. Oke, sebelum ibu mulai, silakan dicek kerapiannya. Silakan berdiri dulu, seragamnya dirapikan. Barangkali ada sampah di meja, di bawah meja, silakan dibuang di tempat sampah. Sudah rapi semuanya? Sudah. Silakan duduk kembali. Sebelum kita mulai pembelajaran pada hari ini, kita buka dengan bacaan doa. Ketua kelas, Mbak Asri, silakan dipimpin doanya. Teman-teman, sebelum memulai pelajaran, mari kita berdoa dalam hati. Mulai. Selesai. Oke, terima kasih. Mbak Asri sudah memimpin doa. Putri? Oke. Anindya Molek? Atika Nadifa? Dewi Melana? Duratul Bahia? Kemudian Fatimah? Oke. Fiska Adelia? Muhammad Aflah? Muhammad Tam. Seperti biasanya, Ibu akan memberikan video motivasi pada hari ini. Silakan diperhatikan motivasi pada hari ini ya. Ya. Ada hiu. Paus ya. Bersama tim kita hadapi tantangan besar. Bersama tim kita menjadi kuat. Oke, ada satu lagi. Nah, bersama tim kita akan jadi pemenang. Nah, oke ya, dari video barusan ya yang baru kita lihat bersama-sama, ada 3 poin yang dapat kita ambil di sini. Yang pertama, bersama tim kita bisa menghadapi tantangan yang besar. Meskipun tadi penguinnya itu kecil-kecil, tapi dia bisa mengalahkan paus ya tadi kan, paus yang besar. Yang kedua, bersama tim kita juga bisa menjadi kuat. Semut tadi bisa jadi kuat meskipun dia makhluk yang kecil. Yang ketiga, bersama tim tadi ada apa tadi? Kepiting ya? Ada kepiting, kita akan menjadi pemenang. Nah, hal yang bisa kita ambil hikmahnya di sini adalah dalam bekerja sama, itu kan kita sudah pernah mendengar ya, bersatu kita teguh, bercerai kita runtuh. Itu adalah pada pertemuan sebelumnya Ibu sudah membahas mengenai apa pertemuan kemarin? Harta, modal, utang ya. Kita kemarin sudah membahas mengenai mekanisme debit kredit. Bahkan kita menggunakan 5 jari kita supaya kita lebih mudah memahaminya. Kira-kira ada yang tahu atau ada yang masih ingat apa sih debit kredit itu? Oke, silakan Mas Afla. Apa debit kredit itu Mas Afla? Debit dan kredit adalah istilah yang digunakan dalam akuntansi. Oke, debit dan kredit itu adalah istilah yang digunakan dalam akuntansi. Ada yang bisa menambahkan? Oke, silakan Mbak Astri. Debit digunakan jika terjadi kenaikan aktiva dan mengurangi
pengurangan kewajiban. Sedangkan kredit digunakan jika terjadi penurunan aktiva dan penambahan modal. Oke, debit tadi digunakan jika terjadi kenaikan aktiva atau harta, sedangkan kredit tadi digunakan ketika adanya pengurangan ya Mbak ya. Ya, bagus sekali. Nah, debit berada di posisi sebelah mana kemarin? Ibu punya pertanyaan di sini. Coba kalian sebutkan jenis transaksi yang pernah kalian lakukan. Kira-kira transaksi apa saja? Pembelian. Oke, pembelian ini, pembelian gacoan, tisu, Indomaret. Oke. Sudah. Jadi ada transaksi pembelian tadi disebutkan sama Mbak Astri ya. Ada transaksi pembayaran, beban PDAM dan lain sebagainya. Itu adalah transaksi-transaksi yang sering kita jumpai dalam kehidupan sehari-hari. Nah, dari transaksi tersebut maka harus di jurnal. Apakah kalian pernah mendengar istilah jurnal sebelumnya? Saya, Bu. Ya, Mbak Ika? Oh iya, saat tadi kita sudah bahas mengenai siklus akuntansi perusahaan jasa. Nah, apa ya jurnal itu? Kira-kira ada yang sudah tahu? Belum tahu ya? Oke, itu yang akan kita pelajari hari ini, yaitu mengenai jurnal di umum. Tujuan pembelajaran hari ini adalah peserta didik mampu menganalisis pengaruh transaksi sesuai dengan saldo normal perusahaan jasa dengan benar. Itu tujuan yang pertama. Tujuan yang kedua, peserta didik mampu memproses entry pencatatan jurnal umum perusahaan jasa dengan benar. Nah, kenapa sih Bu kita harus belajar? Bagaimana cara memproses pencatatan pada jurnal umum supaya kalian tahu apakah perusahaan kamu itu ketika terjadi transaksi apakah harus dicatat di debit, apakah harus dicatat di kredit. Nah, itu akan berguna ketika kelak kalian akan bekerja, terutama ketika jadi seorang akuntan atau ketika kalian menjadi seorang pengusaha. Kalian membaca dulu buku atau modul dari modul yang kalian bawa. Nah, sudah bawa buku semua kan di situ? Nah, kemarin juga Ibu sudah membagikan. Silakan dibaca terlebih dahulu sebelum kita membahas lebih jauh mengenai jurnal umum. Ada di halaman berapa jurnal umumnya? 22. Oke, silakan dibaca terlebih dahulu. Aktif ya. Nah, di salah satunya saya jelaskan salah satunya saja ya. Kalian kan sudah membaca tadi. Fungsi historis di mana di dalam pencatatan harus sesuai dengan urutan waktunya, tidak boleh diacak. Fungsi pencatatan artinya dia mencatat seluruh transaksi. Nah, oke, selanjutnya bentuknya bagaimana? Jurnal umum itu saya tampilkan ya, ini bentuk dari jurnal umum ya, terdiri dari berapa kolom kalau di situ? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Kalau 7 ada penomorannya ya. Yang satu itu adalah halaman. Artinya apa? Jurnal umum itu biasanya berlembar-lembar. Jadi halaman 1, halaman 2, nanti diisikan seperti itu. Kemudian kolom tanggal berisikan bulan dan tanggal transaksi itu berapa. Yang ketiga, nomor bukti transaksi. Jangan lupa ditulis. Setiap transaksi atau setiap bukti transaksi tersebut ada nomornya, ada kodenya. Silakan ditulis di situ ya. Yang keempat adalah keterangan. Artinya apa? Nama akun yang didebit ataupun yang dikredit nanti ditulis di kolom keterangan. Ref, ini nanti gunanya ketika kalian akan memindahkan ke buku besar. Tahapan selanjutnya dari jurnal umum, habis itu buku besar.
Yang kolom ke-6 berarti 6 dan 7 itu untuk nominal. Mana yang harus di debit, mana yang harus di kredit. Oke. Bagaimana Bu caranya? Nah, Ibu juga punya video mengenai bagaimana cara pencatatan di jurnal umum. Saya bukakan ya di sini. Tentang video, silakan diperhatikan dengan baik. Video mengenai jurnal umum. Silakan diperhatikan ya. Sudah. Ibu juga punya beberapa kasus yang lainnya, tapi kalian mencoba untuk mengerjakan secara berkelompok. Ibu sudah membagi kalian ke dalam beberapa kelompok, 5 kelompok, setiap kelompok ada 5 siswa. Ya, silakan dilihat di depan dan silakan bergabung ke kelompoknya masing-masing. Ya. Minta tolong kursinya jangan digeser ya, tapi diangkat saja kursinya. Diangkat pelan-pelan ya. Oke, silakan bergabung di kelompoknya masing-masing. Ya, buku dan alat tulisnya di bawah. Oke. Nah, kelompok 1, kelompok 2, kelompok 3, kelompok 4, dan kelompok 5. Sudah semuanya? Ya, Kas. Kalau di atas 1 juta itu ikut kasbah sesuai dengan peraturannya di sini. Salam cantik. Dia punya kebijakan kalau pengeluarannya di bawah 1 juta pakai dana kas kecil. Kas yang kecil artinya kas itu selalu tersedia di bendaharanya. Tapi kalau di atas 1 juta berarti dia pakai kas yang ada di bank. Kan nggak mungkin kalau perusahaan itu pegang uang banyak, semuanya dipegang. Transaksi ke 5. Ada apa transaksi ke 5 itu? Itu transaksi secara kredit. Nah, ya. Faktur bukti transaksi. Iya. Iya, dia sudah menyelesaikan pekerjaan namun belum dibayar. Layak dicatat sebagai piutang. Nulisnya sudah itu menjorok ke dalam yang kredit. Ya, betul. Kenapa? Oh, salah. Enggak apa-apa, ditipu aja. Oh. Nama kelompoknya tadi sudah ditulis apa belum? Oh, ini belum ditulis. Nomor buktinya. Silakan dilengkapi nomor buktinya. Kenapa?
apa di situ? Ada yang salah? Iya, buat yang salah. Salah penulisannya. Nggak apa-apa. Masih belajar ya? Iya. Evar. Ya, dicek kembali jawabannya. Oh kan. Iya sih. Apa kodenya? BKK. BKK berarti bukti kas keluar. BKK. Kalau BKM bukti kas masuk. V itu data kas kecil. Gimana? Oke, sekali lagi biar lebih semangat. Tepuk akuntansi, debit, kredit. Oke, saya tambah lagi itu 1 kali tepuk akuntansi. Kalau misalkan 2 kali tepuk akuntansi, sebentar, berarti debitnya 2 kali. Debit, kredit, balance. Seperti itu ya. Mungkin sambil berdiri biar agak semangat. Silakan berdiri. Oke, kursinya diangkat. Kursinya diangkat ya. Oke, sekali lagi. 1 kali tepuk akuntansi, debit, kredit, balance. Sekarang 2 kali tepuk akuntansi, debit, kredit, balance. 100 kali tepuk akuntansi. Enggak. Oke, tepuk semangat. Oke, terus dari kelompok 1 ada yang ditanyakan atau ada yang menanggapi? Oke, dari kelompok 2 sama Nggih. Sebentar. Nggih, silakan. Mengapa pada transaksi di kedua itu akun yang dikredit itu kas kecil? Kenapa bukan kas bank? Kenapa transaksi yang kedua itu Bukan kas. yang dikredit kas kecil bukan kas bank? Kenapa, Mbak? Ya. Karena transaksi yang kedua pengeluaran kas di bawah 1 juta rupiah sehingga dicatat di dana kas kecil sesuai dengan kebijakan akuntansi. Oke, jadi sesuai dengan kebijakan akuntansinya. Kalau pengeluaran di bawah 1 juta itu menggunakan dana kas kecil. Bisa diterima jawabannya, Mbak? Bisa. Oke, silakan kembali ke tempat. Terima kasih. Tepuk tangan untuk kelompok 1. Oke. Selanjutnya kelompok 2. Nah, silakan kelompok 2. Mungkin langsung ke teman-teman. Sudah? Oke, silakan dijelaskan dulu, Mbak. Dari transaksi ketiga itu apa yang didebit? Teman-teman silakan diperhatikan dulu ya. Pada transaksi ketiga, kas bank masuk ke debit dan piutang masuk ke kredit. Oke. Pada kas bank masuk ke debit ada 2 juta dan piutang ke kredit juga 2 juta. Pada transaksi keempat, ada akun piutang beban masuk ke debit dengan 700.000 dan kas kecil juga masuk kredit 700.000. Oke. Bisa diterima jawabannya kelompok 2? Bisa. Ada yang ditanyakan atau menanggapi, silakan. Mungkin dari kelompok dari kelompok 1. Silakan. Ingin bertanya, mengapa transaksi nomor 3 akun yang dikredit piutang bukan akun pendapatan? Oke, kenapa?
Oke, silakan dijelaskan dulu sama teman-temannya. Yang lainnya tolong diperhatikan kelompok 3. Bismillahirrahmanirrahim. Di sini saya akan memaparkan jurnal umum dari kelompok saya. Yang nomor 5, aku yang mengatur piutang jasa dan pendapatan. Piutang jasa masuk ke debit dengan jumlah 8 juta sama dengan pendapatan masuk ke kredit dengan jumlah 8 juta. Oke, selanjutnya. Nomor utang yang nomor 6, akun yang berpengaruh utang usaha dan kas bank. Utang usaha masuk di debit dengan nominal 3.500.000 dan kas bank masuk di kredit dengan nominal 3.500.000. Oke. Dari kelompok lain, apakah ada pertanyaan atau tanggapan? Saya ingin menanggapi, Bu. Oke, silakan berdiri Mas Tantra. Ada tanggapan dari kelompok 4 ya? Oke, silakan. Ya, dari kelompok. Oke. Mohon maaf, Bu. Kami mau menanggapi presentasi dari kelompok 3. Kami setuju dengan jawaban kelompok 3 bahwa jika salon cantik menyelesaikan pekerjaan akan tetapi belum dibayar, maka akun yang didebit adalah piutang, sedangkan yang dikredit adalah pendapatan. Sudah. Terima kasih atas tanggapannya Mas Tantra. Yang lainnya ada yang ingin menanggapi lagi atau ingin bertanya? Tidak ada? Sudah cukup? Sudah. Silakan kembali ke tempat. Oke. Tepuk tangan dulu. Ya, terdapat beberapa akun dalam perusahaan jasa. Tadi ada akun apa saja? Coba kita sebutkan bersama-sama. Ada akun apa saja tadi? Peralatan, ada kas kecil, ada kas besar, kas bank. Terus piutang usaha, utang beban, apalagi pendapatan. Sudah semua. Perlengkapan, oke. Itu adalah contoh-contoh akun yang ada di dalam perusahaan jasa. Kemudian kita juga sudah mempelajari tentang bagaimana proses entry jurnal umum. Dari bukti transaksi kita analisis mana yang harus di debit, mana yang harus di kredit, sesuai dengan apa? Mekanisme debit kredit. Di sini ada yang ditanyakan? Ada yang ditanyakan? Oh, tidak ada. Oke. Silakan coba di-scan barcode di depan. Kalau sudah terscan, silakan dikerjakan dengan baik dan benar. Yo, kamu posisi berapa? Sudah selesai semua? Sudah? Oke, seru ya hari ini ya? Lagi? Oh, besok pertemuan selanjutnya kita akan main seperti ini lagi ya. Oke, kita beri aplaus untuk teman-teman kalian yang menduduki 3 peringkat ke atas ya. Selamat untuk kalian semua. Perasaan kalian hari ini setelah belajar tentang jurnal umum bagaimana? Senang? Sedih? Senang ya? Seru ya? Oke. Kemudian apa saja sih yang kita pelajari hari ini? Apa saja? Mulai apa tadi? Pengertian jurnal umum. Terus apa? Tadi yang ada 5. Fungsi jurnal umum. Oke, silakan diisi refleksinya pada Google Form yang telah disediakan Ibu. Oke, diisi dulu ya refleksinya. Hari ini kita sudah mempelajari mengenai
Jurnal umum, pengertiannya, fungsi, kemudian kita juga tadi sudah mencoba menyelesaikan kasus secara bersama-sama, diskusi mengenai jurnal umum. Dan kalian juga sudah aktif dalam kegiatan diskusi tadi, ada yang bertanya, ada yang menanggapi, dan lain sebagainya. Nah, ya, kedepannya pertemuan selanjutnya kita akan melanjutkan dari siklus akuntansi. Setelah tahapan pencatatan yaitu jurnal umum, kita akan ke posting buku besar ya. Tolong disiapkan nanti di rumah untuk pertemuan selanjutnya yaitu tentang posting buku besar. Sebelum Ibu tutup pelajaran pada siang hari ini, ada yang ditanyakan? Sudah cukup? Oke. Gimana tadi kuisisnya? Seru? Seru. Minggu depan kita akan bermain seperti ini lagi kuisisnya. Oke, disiapkan ya. Silakan belajar lagi di rumah. Oke, kalau memang tidak ada pertanyaan, Ibu akan menutup pelajaran hari ini. Semoga bermanfaat. Kurang lebihnya mohon maaf. Oke, saya minta tolong ketua kelasnya untuk menutup doa di akhir pelajaran ya. Silakan dipimpin lagi temannya untuk berdoa. Semoga apa yang kita pelajari pada pagi hari ini sampai siang bermanfaat. Oke, silakan dipimpin Mbak Astri. Berdoa mulai. Selesai. Oke, sampai jumpa pada pertemuan selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tepuk tangan buat Sepura K2.